Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar kawan-kawan tani semua? Kita ada di lahan pertanian di Desa Swaluk, Kecamatan Pakel, Kabupaten Tulungagung. Nah, ini adalah areal persawahan yang sangat luas karena 90% warga Swaluk adalah berprofesi sebagai petani. Ini tanaman padi di fase generatif, namun kondisinya tidak baik-baik saja. Nah, kita bisa lihat ada beberapa rumpun yang terkena hama beluk. Itu putih-putih itu malainya kopong atau tak berisi yang disebabkan oleh hama beluk. Nah, hama ini sebenarnya adalah lanjutan dari serangan hama yang di fase vegetatif ya. Oke, untuk kondisi saat ini adalah fase generatif di usia 60-an lebih, mulai terisi dan mulai turun merunduk, tetapi kondisinya kurang begitu bagus. Nah, ini maksudnya awal mulanya berasal dari serangan sundep ini ya, sundep ataupun hama penggerek batang padi. Dia meletakkan telur di daun dan kemudian melipat, dan dia hidup di sana. Larva kemudian hidup turun ke bawah sehingga menyerang di batang padi hingga sampai akar, yang mana akhirnya kalau pada masa vegetatif itu ditandai dengan kondisi tanaman yang anakannya tidak berkembang dan mati, ambles itu. Nah, fase-fase itu kemudian diteruskan pada fase generatif ketika larva penggerek batang ini tidak teratasi. Akhirnya di fase generatif berubah menjadi beluk ini tadi, yang mana ditandai dengan malai yang kopong ataupun tak berisi hampa. Nah, dalam kondisi fase generatif yang seperti ini, fase pengisian ini bisa dikatakan kondisi sudah terlambat, karena ketika sudah kena serangan beluk ini ya sudah tidak akan ada penambahan, karena anakan pada fase ini sudah tidak ada. Ya, apa adanya saat ini ya itu yang akan dipanen. Makanya untuk mengatasi serangan ini harus dari fase vegetatif, mulai pengabatan secara rutin di fase vegetatif dan segera mengatasi dengan upaya preventif maupun kuratif sehingga tidak menyebar hama ini hingga fase generatif yang seperti ini. Bisa dikatakan untuk saat ini kita hanya bisa bertahan dan memaksimalkan apa yang sudah ada. Yang sudah kena menjadi beluk sudah tidak bisa kita harapkan lagi. Ini digerek itu pangkal batang malai, sehingga malainya mati dan tidak terisi, akhirnya kering kopong. Nah, ini akan sangat mengurangi dari hasil panenan ya, sangat banyak akibat dari hama ini, karena full satu malai akan habis tak berisi. Nah, adapun upaya untuk mengatasinya adalah dengan pengamatan secara rutin sejak dini di fase vegetatif sudah harus segera diamati. Nah, adapun untuk mengatasi serangan ini bisa dilakukan dengan cara pemberian insektisida. Dari sejak dini bisa kita lakukan dengan pemberian bahan aktif karbofuran, yang contoh merek dagangnya Regen itu bisa kita jadikan sebagai insektisida awal, yang mana bisa kita campurkan ke pupuk waktu pemupukan pertama. Itu juga bisa mengatasi dari serangan beluk sejak dini ya. Terus kalau untuk mengatasinya bisa kita pakai bahan aktif deltametrin yang seperti merek dagang contohnya adalah deltametrin, itu adalah DJs. Bisa juga dengan sipermetrin contohnya Sunkill, itu racun sarap, yang awal tadi juga racun sarap. Terus juga bisa kita pakai regen cair
yang berbahan aktif fipronil. Nah, itu untuk kasus yang terjadi di swallow ini. Kemarin saya mengamati ada beberapa petani yang memakai bahan aktif abamectin. Ini juga racun saraf dari golongan avermectin golongan 6. Itu sangat efektif sekali karena bahan aktif ini sangat jarang dipakai petani untuk mengatasi penggerek batang. Rata-rata abamectin digunakan petani non padi seperti bawang merah, terus cabai. Itu ternyata diaplikasikan di tanaman padi sangat bagus karena masih jarang petani memakai bahan aktif ini. Namun bahan aktif ini juga bisa kita tambah lagi dengan bahan aktif racun saraf dari golongan diamida. Ya, contoh merek bahan aktif yang cocok di penggerek batang adalah chlorantraniliprol, yang kalau merek dagangnya itu adalah Prevaton ataupun juga Virtaco. Itu sangat efektif, tapi dua merek dagang ini lumayan mahal memang, tapi ini sangat bagus untuk ketika tanaman dalam kondisi parah. Kita bisa aplikasikan dua jenis merek dagang ini, bisa dikatakan ini pamungkasnya. Nah, tapi agar lebih lengkap dan lebih efektif lagi, bisa juga kita masukkan pula insektisida yang memiliki mode tindakan jenis serangan yang berbeda, yakni racun selain saraf. Contoh racun pertumbuhan. Racun pertumbuhan ini bekerja dengan cara mengganggu proses pergantian kulit ataupun metamorfosis dari hama penggerek batang, yang mana kulit dari larva itu akan terkelupas dan tidak mengalami metamorfosis secara sempurna dan akhirnya mati. Contoh bahan aktif racun pertumbuhan ini adalah lufenuron. Nilai lebih dari lufenuron itu adalah selain mengatasi larva, dia sangat efektif untuk pencegahan sejak dini karena dia bisa membunuh telur-telur dari hama penggerek batang. Makanya saya rekomendasikan untuk memakai bahan aktif ini, apalagi kalau nanti dicampur dengan dari golongan racun saraf semacam abamectin ataupun emamectin, lebih efektif lagi. Ini adalah salah satu kunci dari insektisida pembasmi dari serangan sundep ataupun juga beluk, sehingga tanaman kita bisa sehat dan tidak mengalami gagal panen. Oke, itu dulu keterangan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Semoga kita tetap sehat, sejahtera, dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.